Mari kita awali pertemuan Hafruta pagi ini dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah, kami dibangunkan, dan kami percaya firman-Mu, rahmat Tuhan baru setiap pagi. Kami mendapat kesegaran baru untuk bersekutu dengan firman, berdoa bersama bagi keselamatan negeri ini, bangsa, bagi keluarga gereja. Tuhan, tolong pertemuan kami pagi ini, perenungan kami pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan renungkan perkataan Yesus yang ketiga di pertemuan ini, yaitu dari kitab Yohanes pasal 19, ayat 25 sampai 27. Yohanes 19, ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, Bapak, kita tahu dalam Alkitab bahwa dalam Alkitab itu ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib yang ditulis di dalam 4 Injil secara terpisah. Tidak ada urutannya, satu Injil menulis 7-7-nya. Saya berdasarkan penelitian para ahli, walaupun terpisah di Injil-Injil, tetapi urut-urutannya diketahui. Nah, pertemuan pertama dan kedua, pertama kita bahas tentang perkataan Yesus yang pertama, yaitu Bapa, ampunilah mereka. Dan itu perkataan Yesus yang ditujukan kepada Bapanya. Itu pertama kali di atas kayu salib. Hubungan dengan Bapa tidak pernah terganggu oleh dosa manusia. Dan itulah kasih sejati dari sumber agung bagi keselamatan dunia. Perkataan kedua kepada salah satu penjahat yang mengakui otoritas Tuhan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Itu menunjukkan komitmen dari perkataan yang pertama itu. Nah, hari ini kita bahas atau diskusikan atau sharing tentang perkataan Yesus yang ketiga, yaitu, "Ibu, inilah anakmu." Dan dia bilang kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Nah, kita tahu cerita Alkitab tentang peristiwa penyaliban. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, seluruh proses manusia itu berubah. 5.000 orang yang dikasih makan oleh Yesus, orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Yesus, murid-murid yang 3,5 tahun hidup bersama, semuanya berbalik.
Jadi ibaratnya itu masa yang begitu besar yang dulu mengelu-elukan Yesus. Hosiana, Hosiana, anak Daud, justru berbalik dengan berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Seorang penulis terkenal namanya Soren Kierkegaard, dia berkata masa itu bagaikan seekor anjing yang menggoyang-goyang ekornya ketika dia senang dengan tuannya. Tapi suatu saat dia juga bisa menggigit tuannya jika dia mengalami sesuatu. Nah, ada sejumlah kelompok yang mengikuti penyaliban Yesus. Ada kelompok yang terheran-heran mengapa orang ini harus disalibkan. Ada juga kelompok yang mungkin mereka tidak tahu apa-apa, termasuk Simon orang Kirene yang tidak tahu apa-apa tapi dipaksa memikul salib. Tapi juga ada kelompok orang yang seolah-olah membalas dendam dan senang melihat peristiwa itu. Tapi kita juga tahu bahwa ada sejumlah kelompok yang juga sangat dekat tapi meninggalkan, yaitu murid-murid pria. Tapi ada kelompok yang benar-benar bersimpati, benar-benar berempati, mereka berjuang begitu hebat, mereka tertati-tati berjalan menuju Golgota. Ingat, Yesus usia 35 tahun. 33,5 tahun. Berarti Maria itu kira-kira dia sudah usia berapa? Bisa jadi Maria sudah memasuki usia 50. 50 ya. Karena dia waktu itu masih dianggap seorang gadis. Dan itu berarti bersama dengan wanita-wanita lain, mereka juga sudah masuki usia di atas 50 dengan perjalanan yang panjang, tanjakan ke bukit, dengan kesedihan dan hati yang begitu dalam perihnya. Mereka begitu tabah, berani, tekun, dan seorang hamba Tuhan berkata, wanita-wanita ini lebih berani dari pria. Karena di tengah keganasan para prajurit dan kekuasaan kerajaan Romawi, pria-prianya justru kabur, bersembunyi, sementara wanita-wanitanya di tengah-tengah masa yang ganas, mereka tetap tekun, tetap setia, tetap berani, tabah untuk mengikuti peristiwa penyaliban. Jadi, pengalaman dua prinsip itu saja memberitahu kita, yang pertama, masa itu berubah karena takut. Tapi juga ada wanita-wanita yang sangat mulia, sangat agung, begitu luar biasa menghadapi situasi yang sangat sulit. Nah, beberapa wanita yang ada di situ antara lain Maria, ibu Yesus, kemudian saudaranya, kemudian Maria, ya saudara Maria itu istrinya Zebedeus,
ibu dari Yohanes dan Yakobus. Kemudian ada istri Klopas dan Maria Magdalena yang pernah kena 7 kerasukan 7 roh jahat. Nah, ini sekaligus sedikit tambahan. Masih ingat peristiwa 2 orang ke Emmaus yang diceritakan? Satu disebut namanya, satu tidak, yaitu Klopas. Dan satu yang tidak disebutkan itu adalah istrinya. Ya, itu nanti kita bahas di tempat lain. Nah, apa buktinya? Istri Klopas ini yang bersama dengan Maria, 3 Maria yang lain berduduk di bawah salib ketika Yesus disalibkan. Jadi sudah ditemukan bahwa ternyata murid yang lain itu adalah istri Klopas yang bersama suaminya berjalan menuju berjalan menuju Emmaus dan meminta Yesus untuk tinggal bersama. Nah, jadi perempuan-perempuan ini mereka menembus keganasan massa sampai tidak hanya di Bukit Golgota, tetapi di kaki salib Yesus. Mereka begitu tekun mengikuti Yesus sejak pelayanan sampai kaki salib. Sekalipun situasi yang begitu ganas. Bandingkan dengan banyak orang, baru mau ketemu Yesus ketika sudah dekat peti mati. Atau dekat di pohon Natal. Jadi beda sama orang-orang ini, justru di pinggir salib, di kaki salib. Nah, sekarang kita perhatikan Yesus mengucapkan, "Ibu, inilah anakmu." Pertanyaannya, siapa yang ditujukan kepada ini anakmu? Ibu siapa yang dia maksud? Yaitu ibunya sendiri, Maria yang melahirkan dia. Yang kedua, Yohanes, murid yang dikasihinya. Yang pertama kita bahas dulu tentang Maria. Maria ini kita tahu dia seorang gadis yang sangat takut Tuhan, sangat bijaksana, dan begitu mulia karakternya. Dari mana kita tahu? Dari puji-pujian yang dia ucapkan ketika peristiwa malaikat Gabriel memberitahu tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Yesus atas pekerjaan Roh Kudus. Jadi Maria seorang gadis yang benar-benar tahu tentang firman Allah. Karena ucapan-ucapannya, pujian-pujian yang dia lakukan di Lukas 1 itu menggambarkan isi dari kitab Perjanjian Lama. Jadi itu memberitahu kita bahwa Maria sangat mengenal Tuhan dan firman, dan dia begitu mulia di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, dia disebut wanita yang sangat bijaksana, karena semua perkataan-perkataan firman, semua peristiwa-peristiwa yang dia alami, dia simpan di dalam hatinya. Dia bukan orang bodoh yang tidak tahu bicara, tetapi dia menyimpannya begitu kuat di dalam hatinya untuk memelihara kemuliaan itu. Amsal 25 ayat 2 berkata, raja-raja menyelidiki segala sesuatu, tapi Tuhan merahasiakan segala sesuatu.
Dalam perjalanan Yesus setelah dia mulai bekerja, ketika sebelum dia bekerja, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Bait Allah, dan di sana mereka temukan seorang nabi, seorang tua, Simeon, yang menubuatkan Yesus. Nah, nubuatan Simeon itu bertentangan dengan apa yang malaikat Gabriel kasih tahu. Dan itu membuat Maria mestinya bimbang atau sekaligus berpikir dalam hatinya, karena beritanya beda. Dari malaikat Gabriel, anak ini akan dinamakan Yesus, yang artinya menyelamatkan umatnya. Tetapi Simeon bilang, engkau akan tertusuk oleh pedang. Dia bilang sama Maria, karena kelahiran anak ini. Itu dua berita yang sebenarnya bertentangan. Nah, karena itu mari kita periksa yang pertama. Apa ketertusukan yang Maria alami? Yang pertama, ketika peristiwa di Bait Allah. Umur 12 tahun mereka pergi ke Bait Allah, dan waktu mereka pulang ke Nazaret, mereka sampai di rumah tidak temukan Yesus. Akhirnya balik lagi ke Bait Allah, dan Yesus menjawab Maria dan Yusuf, mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku sedang ada di rumah Bapakku? Itu memberi kesan seolah-olah ini anak kurang sopan sama orang tua. Tapi itu tusukan pertama secara manusiawi kepada Maria. Yang kedua, ketika peristiwa di Kana, peristiwa perkawinan di Kana. Ketika Maria berkata kepada Yesus, anggur habis. Dan Yesus menjawab, apa urusanmu? Belum waktunya. Belum tiba waktunya. Nah, di situ bahasa aslinya dia tidak pakai kata ibu, tapi dia pakai kata wanita. Itu dua. Yang ketiga, ketika Yesus sedang melayani dan keluarganya datang untuk mencari dia, dan orang berkata, di sana ada keluargamu, saudara-saudaramu. Yesus bilang, saudara-saudaraku, ibuku adalah mereka yang mendengar firman Allah. Seolah-olah dia menolak keluarganya. Jadi sudah setidak-tidaknya ada 3 peristiwa yang tergenapi ketika Simeon berkata, engkau akan menerima tusukan pedang karena kelahiran anak ini. Dari 3 peristiwa itu kita bisa mengerti Yesus bukan tidak sopan sama orang tuanya, tetapi Yesus sedang mengajarkan bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah yang begitu agung tidak dapat dicampur adukan dengan perasaan-perasaan manusiawi belaka. Jadi Yesus tidak hanya manusia 100%, tapi dia juga Allah. Dan ketika dia melayani, Alkitab berkata dia dikuasai dan dituntun oleh Roh Allah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapanya. Jadi kita bisa mengerti seandainya Yesus mengikuti maunya orang, ini saudaramu datang, keluargamu datang, lalu dia tinggalkan banyak orang. Bisa bayangkan apa yang terjadi reaksinya. Disitulah hikmat-hikmat yang luar biasa untuk menunjukkan bahwa selalu arah manusia berpusat kepada Allah dan firman-Nya, bukan berpusat pada diri manusia dan kecenderungan-kecenderungan suku atau keluarga atau
komunitas tertentu. Nah, karena itu Yesus bilang sama ibunya, ibu, dalam bahasa aslinya, ya, dia tunjuk Yohanes. Pertanyaannya, dari mana Yohanes bisa muncul di kayu salib itu, di kaki salib? Bukankah mereka semua kabur? Dalam pembacaan Alkitab kita temukan Yohanes dan Yakobus adalah anak Zebedeus, dan ibu mereka adalah juga namanya Maria yang ada di pinggir salib itu. Murid yang paling termuda dari semua murid adalah Yohanes. Jadi secara fisik Yohanes begitu cekatan, kuat, segala sesuatu dia segera lari memberitahu karena waktu itu tidak ada handphone, tidak ada radio, tidak ada HT. Jadi Yohaneslah yang menjadi penggerak utama untuk lari ke sana kemari, memberitahu semua peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Sehingga ketika penyaliban sedang terjadi, dia juga salah satu murid yang dengan cekatan menuju ke salib. Pertama, karena memang dia murid yang dikasihi, tapi yang kedua, ada ibunya yang ada di pinggir salib itu. Sehingga dia juga secara manusiawi ingin mengecek di mana ibunya. Nah, ketika Yesus melihat Maria, dia berkata, "Ibu, ini anakmu." Kemudian dia bilang sama Yohanes, "Ini ibumu," untuk menunjukkan bahwa ternyata hubungan-hubungan manusiawi kita tidak hanya sekedar hubungan hereditas, kelahiran, tapi yang paling hebat ialah hubungan yang kuat karena cinta kepada Tuhan dan firman. Maria sangat mencintai anaknya Yesus. Yohanes sangat mengasihi Yesus. Dan Yesus sangat mengasihi mereka. Jadi, sejak itulah Yohanes mengambil Maria untuk merawatnya di rumah. Ingat, Yusuf sudah tidak ada, Maria semakin tua, dan harus ada yang rawat. Yang layak merawatnya Yohanes. Kenapa? Dari segi usia Yohanes masih muda, tapi dari segi harta kekayaan, Yohanes juga adalah termasuk orang kaya, karena orang tuanya adalah orang kaya dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Jadi, Yesus tidak meninggalkan ibunya, tapi dia menyediakan fasilitas untuk ibunya dirawat dan dipelihara. Nah, jadi Bapak-Bapak, kita bisa mengerti ucapan Yesus, "Ibu, ini anakmu." Dia bilang sama muridnya, "Ini ibumu," menggambarkan kekuatan cinta. Kenapa wanita-wanita bisa terobos masa, berjalan tertatih-tatih menuju Golgota, mengikuti darah Yesus yang mengalir di jalan raya yang keluar dari kepalanya karena mahkota duri? Kekuatan apa yang mendorong mereka? Kekuatan apa yang mendorong Yohanes untuk dia juga ikut terobos masuk dan ada di pinggir salib? Bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan materi, tentu saja kekuatan cinta. Begitu kuatnya cinta itu. Dan itu juga yang Yesus praktekkan, begitu kuatnya cintanya bagi dunia, sehingga dia rela mempersembahkan nyawanya untuk dunia. Itu pelajaran-pelajaran penting buat kita, para pria, untuk memperlakukan wanita, merawat wanita. Kita di masyarakat Indonesia, khususnya orang Indonesia Timur, katanya lebih suka punya anak perempuan. Alasannya kalau sudah tua,
Anak perempuan itu lebih peduli merawat orang tua daripada anak laki-laki. Itu terpatahkan dari peristiwa Yohanes dan ibunya dan ibu Yesus. Terpatahkan juga di dalam keluarga kami. Orang tua saya, papa dan mama, dirawat oleh anak-anak laki-laki sampai mereka menghembuskan nafas terakhir, dan itu menunjukkan, membatalkan semua dongeng-dongeng seolah-olah anak laki-laki kalau sudah berkeluarga tidak merawat orang tuanya. Tapi ini sekaligus pesan penting bahwa kita semua bertanggung jawab untuk merawat orang tua kita, tapi juga menghormati wanita yang begitu tabah, tekun, berani menjalani proses salib itu sampai puncak Golgota. Sehingga pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pesan penting dari perkataan Yesus yang ketiga ialah kekuatan cinta mengalahkan ketakutan, mengalahkan tombak, mengalahkan keganasan massa, mengalahkan keganasan prajurit-prajurit Romawi, mengalahkan keganasan Kaisar Romawi, mengalahkan keganasan Pilatus, mengalahkan keganasan Herodes, dan para imam-imam dan tua-tua yang merancang kejatuhan Yesus sendiri. Itulah kekuatan kasih, kekuatan cinta yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Dan itu terbukti di atas kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, kasih mengalahkan ketakutan. Nah, dalam situasi pandemik ini, yang masih banyak orang bergumul, bergulat, yang bisa menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan komunitas, ialah kekuatan cinta. Orang tua terhadap anak, suami dengan istri, istri dengan suami, anak terhadap orang tua, di dalam keluarga dan berdampak di dalam komunitas gereja. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak dan kita semua untuk mendengar perkataan ini dari atas kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Dan dia berkata kepada kita, ini ibu. Penghargaan terhadap wanita, penghargaan terhadap ibu yang meminjamkan kandungan untuk dipakai Tuhan, menyelamatkan setiap generasi. Mungkin istri kita atau nanti anak-anak gadis kita tidak lagi melahirkan Yesus karena cuma satu. Tapi mereka, melalui kandungan mereka lahir anak-anak ilahi yang bisa menyelamatkan generasi mereka, tapi juga menghormati orang tua mereka. Kita berdoa untuk firman, dan setelah itu kita bisa sharing. Bapak, terima kasih hamba-Mu terbatas untuk menerangkan isi hati-Mu dari firman Allah. Tetapi Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti kedalaman dari perkataan Yesus yang ketiga ini. Hamba serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, mohon ampun atas semua salah dan dosa. Dalam nama Yesus Kristus. Berkati haruta kami hari ini dan percakapan-percakapan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sekarang waktunya Bapak-bapak bisa memberi refleksi, komentar, atau mungkin pertanyaan, dan kita bisa jawab bersama, supaya memperlengkapi kita, menopang kita. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak dilihat oleh saya, Bapak-bapak bisa
mengucapkannya. Kita masih dalam firman. Kalau ada hal-hal teknis lain-lain, nanti setelah kita tutup percakapan firman, baru kita bahas hal-hal teknis lainnya. Silakan siapa yang mau mulai. Saya tidak mematikan rekamannya, tetap. Silakan Pak Maku. Ya, barangkali ada satu pengalaman saja yang beta mau sampaikan. Ya. Bagaimana beta melayani ibu, ya, melayani ibu, mama saya ketika beliau sakit dan waktu sekitar 2 minggu lagi beliau dipanggil Tuhan, gitu ya. Artinya walaupun hanya beberapa hari, ya, beta melayani ibu mama saya di saat sakit, tetapi barangkali dia membawa sebuah kebahagiaan sampai hari ini, gitu, bahwa ucapan syukur bahwa beta sempat melayani mama, begitu. Walaupun selama ini beta pernah melayani karena jarak, ya. Lalu terkadang ada catatan-catatan juga dari beberapa teman ketika sampaikan bahwa selama orang tua kami masih hidup, baiklah melayani, jangan sampai terlambat. Ketika orang tua dipanggil Tuhan, kadang-kadang sampai kita merasa bahwa, waduh, saya belum berbuat apa-apa, gitu. Kadang-kadang kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan sampai terkadang kita melupakan. Ya, firman ini tadi sangat meneguhkan kita untuk melayani ibu, melayani orang tua kami, gitu, ya, baik ayah ataupun ibu, ya. Barangkali itu aja Pak Pendeta. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Stef atau Pak Joni, silakan. Pak Joni dulu. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Pagi ini kita boleh melihat kasih Allah, ya, yang telah melalui anaknya, ya, ingin menyampaikan kepada kita bahwa kasih itu di ayat 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutusannya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Amen. Oleh kasih itu begitu besar, ya. Hingga saat ini kita, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes yang dikasihinya, seperti kita juga sebenarnya murid-murid yang dikasihnya, ia ingin mengatakan bahwa ini ibumu dan ini anakmu. Berarti kasih itu telah mengalir, ya, mengalir pada setiap orang atau setiap murid yang mengikutinya. Jadi pagi ini saya mendapatkan suatu pencerahan bahwa kasih agape itu maksudnya tidak hanya kepada ibu kandung, orang tua kandung kita saja, tapi kepada setiap orang yang telah dikasihi oleh Tuhan. Itulah ibu kita, setiap wanita. Jadi kita banyak melihat sekarang di masyarakat itu kan banyak ibu-ibu, ada yang wanita-wanita yang stres, ya, mungkin karena laki-laki atau karena kutukan nenek moyang atau karena kehidupan sehari-hari, ya.
itulah sebenarnya kita ya harus memperhatikannya gitu loh. Seperti di panti yayasan atau apapun yang mengurus wanita-wanita itu menggerakkan hati kita untuk memperhatikan di hari Natal ini juga, Pak. Itulah kesaksian Pak Martinus itu. Tuhan memberkati. Ya, saya menangkap kegelisahan Pak Joni ialah kerinduan Pak Joni ialah kita menghormati semua wanita dan mengasihi semua orang, bukan hanya ketika menjelang Natal dan peti mati, tapi sejak awal sampai memasuki saat-saat kritis. Oke, terima kasih Pak Joni. Ada lagi yang mau sharing sebelum kita berdoa? Ya, Pak Penus. Silakan Pak Steve. Terima kasih untuk pencerahan kita di hari ini. Dengan apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus, kataan yang ketiga di kayu salib ini mau memberikan gambaran atau memberikan contoh bagi kita semua bahwa betapa pentingnya seorang ibu itu bagi kita dan betapa pentingnya seorang wanita itu dalam kehidupan kita. Sehingga selain dia mengatakan bagi ibunya, tetapi juga dia mengatakan bagi murid yang dikasihinya tentang ibunya itu. Ya, dengan demikian, Yesus yang begitu penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan kuasa mempunyai hati yang luar biasa bagi ibu, bagi perempuan. Nah, ini membuat kita juga harus punya hati yang demikian bagi orang tua kita atau ibu kita, bagi perempuan-perempuan yang lain. Karena kenyataan-kenyataan yang ada saat ini, ya kalau tidak salah, nanti saya juga dikoreksi, di zaman itu ya perempuan itu dianggap kelas 2 atau kelas nomor sekian gitu, tidak dihormati. Tetapi dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib itu, bahwa kita harus menghormati. Karena dari kandunganlah itu, Tuhan memakai kandunganlah itu, lahirlah Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga ini bagi kita semua, khususnya orang yang percaya, harus punya hati, punya pemikiran seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan ini. Dari penghormatan terhadap seorang ibu, seorang perempuan, itu juga harus menjadi, yang dikatakan oleh Yesus itu juga harus menjadi penghormatan untuk kita semua. Jadi marilah kita punya komitmen supaya kita menghargai ini, kita juga mesti ajarkan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang pria, supaya mereka juga tidak sembarangan dengan anak-anak yang perempuan. Karena dengan demikian mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, itu artinya merusak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini. Dengan demikian mereka harus menjaga, kita juga harus menjaga siapa saja yang menjadi wanita-wanita atau perempuan-perempuan di sekitar kita, sehingga kita memberikan nilai yang luar biasa bagi kehidupan mereka, supaya mereka juga mengalami kasih Kristus yang disebutkan oleh Pak Joni tadi. Itu kali Penus, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jadi dalam pelajaran kita di pria, warisan terbesar pertama dari seorang ayah kepada anak-anaknya ialah mengasihi istrinya. Dan itu akan berdampak kepada anak-anak kita, pria yang ketika menikah, mereka juga akan menghormati istri mereka. Tapi juga kita sadari bahwa
semua orang kecuali Adam itu lahir dari kandungan perempuan, kecuali Adam dan Hawa. Itu benih pertama dari yang Tuhan kerjakan oleh Adam dan Hawa. Hawa keluar dari pria, sedangkan Adam itu diolah sendiri oleh tangan Tuhan. Tapi segala manusia di setiap peristiwa abad itu dari kandungan wanita. Maka Sekjen PBB Kofi Adnan pernah berkata, ketika Anda merusak seorang wanita, Anda sedang merusak dan menghancurkan sebuah bangsa. Dan apa yang Pastor tadi singgung tentang perempuan di zaman Yesus selalu di nomor sekiankan, itu benar. Nah, Yesus sekaligus mematahkan semua tradisi dan pemahaman masyarakat. Dan sekaligus perempuan-perempuan juga sebenarnya yang pertama kali mendengar kebangkitan Yesus. Wanita-wanita juga yang pertama mendengar akan lahir juru selamat melalui Maria. Wanita juga yang pertama memuji Allah karena mendengar juru selamat itu ada dalam kandungan, yaitu Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis. Wanita-wanita itu juga yang melayani dalam pelayanan Yesus. Tanda kutip, mereka mempersiapkan segala kebutuhan. Dan ketika Yesus disalibkan, wanita-wanita juga yang ada di bawah kaki salib. Bahkan tidak hanya itu, ketika Yesus bangkit, wanita-wanita juga yang pertama kali berjumpa dan mengalami kebangkitan Kristus. Semua peristiwa itu punya makna satu, tradisi, budaya, patriarkal itu dipatahkan dan memberi tempat yang sama dengan kaum pria, bahkan lebih dalam peran-peran sosial yang kita alami. Dan kalau kita juga jujur, yang paling peduli terhadap anak-anak kita ya wanita. Kalau anak kita sakit, mamanya yang lebih dulu peduli. Bapaknya cuma bilang, saya nggak apa-apa itu, anak laki-laki kok. Tapi ibunya yang akan berbanting tulang untuk mengurusi semua. Anaknya bawa anak ke sekolah minggu, ya mamanya. Bapaknya cuma duduk nonton televisi dan isap rokok. Antar ke sekolah minggu mamanya, antar ke TK mamanya, antar ke SMP mamanya, SMA mamanya, kuliah cari tempat kos mamanya. Nanti begitu anak udah sarjana, baru bapak yang kayak sambutan. Itu orang Ambon bilang itu omong kosong itu. Saya tahu diri, saya pernah urus anak, tapi giliran anak sudah jadi, baru kayak sambutan. Tapi kalau anak gagal, bapak bilang itu mama yang saya ngurus. Nah, itu harus kita patahkan cara berpikir itu dan sekaligus memberi teladan buat komunitas-komunitas kita. Silakan Pak Pendeta Ferry. Baik, saya tambahkan saja yang pertama bahwa segitiga antara Yesus, Maria ibunya dan Yohanes ini sesungguhnya linknya, titik hubungnya itu di Yesus. Artinya Yesus dengan ibunya, tapi Yesus dengan Yohanes, murid yang dikasihinya. Jadi soal penyerahan kepercayaan dari Yesus kepada Maria terhadap ini dan terhadap Yohanes maupun sebaliknya Yohanes terhadap Maria ibunya itu bisa dimengerti dan terjaminkan kepercayaan itu karena link Yesus.
Nah, ini menjadi catatan penting bahwa hubungan-hubungan yang kita bangun yang melewati batas-batas genealogis, hubungan-hubungan darah daging, serta yang menjamin masa depan sebuah relasi itu hanya akan dimungkinkan kalau kita meletakkannya dalam titik hubung Yesus. Kalau di luar itu rasanya agak ini ya, agak sulit. Yang kedua adalah memang kenapa Yohanes bukan yang lain. Beta membaca bukunya Pendeta Yoas Adi Prasetya ya. Ini buku yang kedua, Labirin Kehidupan. Ada seri pertama, tapi seri kedua yang baru saja terbit itu menarik. Saya sarankan bisa dibeli. Di situ Pak Yoas menulis tentang Yohanes itu si pendengar. Dia murid yang mendengar detak jantung Allah. Dan itu merujuk kepada ulasan di Yohanes pasal 13 ayat 23 bahwa satu-satunya murid yang berani menyandarkan kepalanya ke dada Yesus itu Yohanes. Relasi kedekatan Yohanes dengan Yesus itu dikemukakan sampai Petrus pun untuk bertanya, minta jawaban Yesus tentang siapa murid yang dimaksudkan, ketika Yesus bilang ada yang akan istilahnya berkhianat atau menjual dia, Petrus pun tanya ke Yesus itu melalui Yohanes. Coba tanya itu siapa gitu. Itu artinya gambaran betul-betul Yohanes itu sangat berbeda. Nah, menyandarkan kepala ke dada itu gambaran tentang bagaimana Yohanes sosok yang betul-betul mendengarkan detak jantung Allah, sang guru itu. Sehingga kita tahu betul satu-satunya rasul dari 12 murid Yesus yang bisa sampai menulis 5 kitab, ya, dari Yohanes, 3 surat itu dan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos, itu cuma dia saja. Dan hampir tema besar daripada tulisan-tulisan Yohanes itu adalah tentang cinta. Jadi dari sisi itu saya bisa betul-betul mengerti ya betapa sebagai gereja kita memang butuh ruang-ruang yang mendekatkan kita. Kalau Pak Yoas mengulas, gereja timur dan gereja barat ini punya karakteristik yang berbeda. Kecenderungan gereja barat itu pada Petrus, dan Petrus yang akhirnya merujuk kepada gereja-gereja Katolik itu sangat kuat pada hal-hal yang doktrinal. Sedangkan gereja timur itu merujuk kepada Yohanes. Yohanes itu mengajak orang atau banyak nuansa-nuansa perenungan, nuansa-nuansa pewahyuan, nuansa-nuansa spiritualitas yang melampaui kecenderungan untuk hanya kepada ritualistik dan doktrin-doktrin atau dogma-dogma yang sangat kuat di gereja barat yang berpusatkan kepada Petrus. Nah, itu berbeda dengan nuansa gerejawi yang berdasar kepada Yohanes. Artinya di tengah-tengah situasi dunia saat ini kita membutuhkan gereja yang bisa menyandarkan kepala kepada dada Yesus. Pertanyaannya, sudahkah kita juga sebagai murid-muridnya, gerejanya, bersedia untuk merasakan denyut jantung Allah, sama seperti Yohanes,
yang di tengah-tengah masalah, situasi dunia yang kaos, krisis seperti ini, kita merasakan denyut jantung Allah itu seperti Yohanes. Sandarkan kepala terus. Ini penting ya. Tapi itu bukan berarti Yohanes itu mengajak kita untuk lalu lari dari dunia, lalu hanya istilahnya bermeditasi tok saja, tidak. Tapi menarik ya, bahwa sebetulnya Yohanes mengisyaratkan bahwa ketika kita sandarkan kepala ke jantung atau ke dada Yesus, kita melihat dunia. Sebaliknya, ketika kita mau melihat dunia dengan segala macam tantangannya, kita dipanggil untuk tetap bersandar kepada dada Yesus, supaya kita rasa betul bagaimana kehangatan cintanya itu. Itu hanya tambahan. Terima kasih. Oke, Bapak-Bapak, jadi memang menurut Profesor Yowas, saya juga punya bukunya. Profesor Yowas Adi Prasetyo itu rektor SD Jakarta dulu. Dia salah satu penulis yang cukup produktif sekarang ini. Itu kan menurut penafsiran beliau, bahwa Yohanes mendengar detak jantung hati Yesus. Nah, bagaimana caranya kita sekarang? Kan Yesus nggak ada secara fisik. Berarti kita lebih banyak mendengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Jadi mesti diaplikasikan. Sebab kalau kita cuma bilang bahwa Yohanes mendengar detak jantung Yesus, maka dia ketemu dengan kasih agape itu, praktisnya ialah baik kita, anak-anak kita, keluarga kita dilatih untuk selalu mendengar isi hati Tuhan melalui firman Allah, melalui pemberitaan-pemberitaan firman Allah. Itu yang tadi malam saya dengan Pak Yakub, dengan Majelis GBKP Jakarta Pusat, Pak Yakub bilang begini, karena ada pertanyaan, lalu Pak Yakub bilang, saya lebih suka memilih mendengar berita-berita baik daripada memberi waktu untuk mendengar berita-berita buruk. Yohanes tidak punya waktu untuk pusing dengan apa kata banyak orang tentang Yesus, reaksi-reaksi orang lain tentang Yesus. Beda sama Petrus. Sampai Petrus mengambil pedang untuk memotong telinga imam besar. Tapi Yohanes enggak. Jadi memang karakter murid-murid beda-beda. Tapi semuanya berguna. Semuanya berguna. Hanya untuk konteks perkataan Yesus yang ketiga ini, kita belajar dari Yohanes, kita juga belajar dari Maria, dan terutama kita mendapatkan pencerahan dari Yesus Kristus. Maka jangan kita abaikan mendengar suara Tuhan setiap hari. Di pertemuan hari Sabtu kemarin dari Koram Deo yang dijelaskan Pak Edi Leo, bahwa setiap hari itu relasi hubungan kita dengan Tuhan, firman-Nya, doanya, penyerahan diri, itu menjadi kekuatan yang bisa mengalahkan, bahkan termasuk pandemi macam apapun, tidak sanggup mengalahkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Nah, jadi memang itu yang mesti kita kerjakan, menghormati wanita, menghormati istri, menghormati perempuan-perempuan dimanapun adalah gaya hidup Kristus. Bahkan perempuan pelacur sekalipun yang dibawa kepada Yesus pun, Yesus masih memberi penghormatan tanpa menghakimi. Termasuk di sumur Samaria itu pun dia bisa mengubah pandangan masyarakat. Jadi itu penting buat kita para pria memperlakukan wanita. Apakah itu ibu, istri, saudara perempuan, atau wanita-wanita lainnya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak gereja yang begitu hebat, memberi ruang yang terbuka, yang sama untuk pria, untuk wanita, ikut dalam pengambilan keputusan, ikut dalam pencerahan masyarakat, dan semua yang dikerjakan dalam kehidupan bersama. Kita akan tutup dengan doa, dan mari kita berdoa untuk firman, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pemerintah,
berdoa untuk masyarakat bangsa kita, dan setelah itu kita bisa mencakapkan hal teknis. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa mengucap syukur untuk sharing kami, kesaksian-kesaksian yang hidup, dan hamba memberkati anak-anakmu, Pak Stef, Pak Pendeta Ferry, Pak Maku, Pak Riko, Pak Joni, dan Pak John Lesina. Hambamu kami semua menjadi komunitas yang terus saling menguatkan, menjadi pria-pria yang suka mendengar suara Tuhan, tapi juga yang menghormati wanita-wanita yang ada di sekitar kami, bahkan di dalam masyarakat. Kami berdoa untuk bangsa kami dalam seluruh perjuangan untuk menghentikan pengaruh COVID-19. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang terus berjuang untuk membina umat, untuk semakin suka mendengar suara Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemerintah daerah, kami berdoa untuk komunitas-komunitas yang hidup, kami berdoa untuk CMN di Indonesia, kami berdoa untuk semua pihak yang terus-menerus memperdengarkan suara Tuhan bagi masyarakat di tengah-tengah pandemi. Kami percaya suara Tuhan, isi hati Tuhan, kasih Allah, mengalahkan segala sesuatu, mengalahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami menerima berkat dari Bapa dalam Kristus Yesus. Hari ini, damai sejahtera Allah Bapa dalam Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara, menyertai kita, keluarga kita, pelayanan kita, masyarakat bangsa ini. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.